Judulnya aja Boboiboy bukan Retaka. Jujur aja, kalau Boboiboy nggak ada teman-temannya, dia udah babak belur dari awal. Retaka jelas levelnya beda. Ini makhluk yang udah hidup lama, punya pengalaman, dan kekuatannya brutal. Boboiboy cuma menang karena punya orang-orang di belakangnya. Yaya yang jadi tameng, Ying yang ngatur waktu, Feng yang nutup celah, Gopal yang bantu ngimbangin keadaan, dan Tokasa yang ngasih pengalaman lapangan. Lihat aja pas di bendungan, dia udah hampir mati lemes karena kehabisan opsi. Apalagi kalau Retaka waktu itu cuma fokus bentuk gamma, Boboiboy auto tamat. Boboiboy nggak bakal punya waktu buat mikir strategi atau ngandelin power of friendship. Jadi kalau mau objektif, iya, Retaka jauh lebih kuat. Tapi kekuatan murni nggak selalu jadi pemenang, apalagi lawannya MC kan. Kaizo emang agak lain. Kaizo mendapatkan kekuatannya dari topeng yang memberinya kemampuan energi manipulation. Lewat ini, dia bisa meningkatkan kekuatan fisik sampai mampu memukul atau menendang lawan besar hanya sekali serang. Selain itu, dia bisa membuat objek meledak ke dalam dengan membanjirinya pakai energi mentah. Untuk bertahan, dia mampu memunculkan barrier yang menyerap sebagian besar serangan. Kelemahannya, Kaizo nggak bisa memusatkan energi ke lebih dari 3 target sekaligus. Saat memperkuat pedangnya, dia harus melepas borgol energi dan perisainya. Energi shield miliknya juga punya batas dan bisa hancur kalau diserang bertubi-tubi atau dengan kekuatan besar. Di episode 14 Boboiboy Galaxy, dia memakai versi peningkatan topengnya Ember Mask yang membuat kekuatannya naik drastis. Alasannya kenapa tidak dipakai dari awal nggak dijelaskan, tapi reaksi Feng memberi kesan bentuk ini mungkin punya resiko atau hanya dipakai saat terdesak. Kaizo juga punya kemampuan tempur alami, lincah, tahan banting, jago pedang dengan energi sword, dan kemungkinan punya latar belakang ala prajurit. Dia pernah melatih Feng dan sering spar dengannya. Di luar pertarungan, Kaizo mahir nyamar dan acting, mampu berubah jadi janitor ramah demi menyusup ke kru bajak laut. Adaptasinya cepat dan dia selalu menyesuaikan strategi sesuai situasi. Villain ini berkualitas. Borara memakai kekuatan black hole untuk menciptakan lubang hitam kecil yang dilempar ke tanah, lalu membesar dan menarik apapun ke pusatnya dengan gabungan daya hisap dan gaya magnet. Dari kekuatan ini, dia juga bisa memukul sekuat mungkin hingga memunculkan bola hitam kecil yang meledak, melemparkan serangan berbentuk cakram yang merobek objek di jalannya sebelum meledak, dan membentuk sangkar bola untuk mengurung lawan. Variasi serangannya banyak dan fleksibel. Versi terkuatnya, Gargantuan Black Hole, muncul ketika dia membuat lubang hitam di langit, lalu mengirim energi untuk memperbesarnya sampai ukurannya cukup besar untuk menyudut satu pulau sekaligus. Senjata pendukungnya, Black Hole Hammer, memperkuat kekuatan lubang hitam Borara. Palu besar dan berat ini bisa menghantam lawan dengan keras. Teknik Black Hole Punch memanfaatkan palu tersebut. Pertama kali dicoba pada Kaizo muda tapi gagal karena energi wall. Ada juga Black Hole Compression, di mana Borara melemparkan lubang hitam dari palunya ke arah lawan untuk menghancurkan atau menekan tubuh target. Borara juga sempat memiliki teleportation power yang dicuri dari Ochobot. Dengan ini, dia bisa berpindah tempat cepat untuk menyerang atau menghindar tanpa butuh koordinat. Setelah kekalahannya, kekuatan ini kembali ke Ochobot. Sedikit aja tentang Fusion. Elemental Fusion adalah kemampuan baru yang dimiliki Boboiboy untuk menggabungkan dua elemental forms menjadi satu bentuk baru yang jauh lebih kuat. Berbeda dari elemental split yang memisahkan kekuatan menjadi elemen-elemen individual, Fusion justru menyatukan dua elemen sekaligus. Dengan 7 elemen yang dimilikinya, secara teori ada 21 Fusion 2 elemen dan 35 Fusion 3 elemen yang bisa diciptakan. Proses Fusion dimulai dengan memanggil dua elemen lewat elemental split. Setelah itu, kedua elemen harus berinteraksi lewat tangan kanan Boboiboy yang menjadi tempat power band berada, entah dengan tos, salaman, atau fist bump. Dari kontak itu, kedua elemen kemudian menyatu menjadi bentuk elemental fusion. Teknik ini jauh lebih menguras tenaga dibanding elemental split. Boboiboy bahkan pernah tumbang kelelahan setelah melakukan 3 fusion berturut-turut. Meski baru 6 fusion yang diketahui, terlihat jelas kalau dia bisa menciptakan lebih banyak dari itu. 3 hal menarik tentang Retaka sebagai final boss di movie. Retaka selalu punya aura gelap yang melekat padanya, dan bahkan namanya sendiri sudah jadi petunjuk. Namanya merupakan permainan dari kata Melayu retak yang berarti pecah. Karena itu, hampir semua simbol elemennya memakai motif kaca retak atau pola yang terlihat seperti patahan. Identitasnya benar-benar dibangun dari konsep itu. Kedua, ada kemungkinan kalau sebelum mencapai kekuatan penuhnya, Retaka udah punya beberapa elemen yang sama kayak Boboiboy, seperti tanah, api, dan es. Alasannya belum jelas, tapi hal ini bisa saja berkaitan dengan bagaimana ia berhasil bertahan di planet sebelumnya. Terakhir, Retaka sering disandingkan dengan beberapa karakter paling gelap di franchise ini. Ia punya kemiripan dengan Borara, Kapten Vargoba, dan Emperor Reramus, terutama di versi animasinya. Keempatnya membawa nuansa ancaman yang sama, sosok villain yang mancarin aura bahaya sejak kali pertama muncul. Mekanisme unik dari Power Spera.
Menurut Kokochi, Power Spera tidak boleh dipakai sembarangan karena kekuatannya bisa ngancurin alam semesta. Data kekuatan dalam Power Spera kadang bisa kacau, membuat mereka lupa atau malahan ngasih informasi salah. Setelah Boboiboy nendang Ochobot buat nyelamatin dia dari Adudu, datanya terganggu, sehingga ia salah mengira kekuatan Yaya, Ying, dan lupa kekuatan Gopal. Setiap Power Spera punya satu kekuatan unik untuk diberikan pada penggunanya. Namun Ochobot jadi pengecualian karena bisa memberi banyak kekuatan berbeda dan bahkan mendapat kekuatan baru lewat upgrade. Beberapa Power Spera juga punya senjata, misalnya Clam Kabot dengan meriam laser. Cara pemberian kekuatan berbeda-beda, Ochobot menggunakan Power Band, Bellbot jadi kalung, dan Motobot ngebikin kendaraan. Ada juga tipe Proximity kayak Invibot yang memungkinkan siapapun di sekitarnya menggunakan kekuatan itu. Meskipun Power Spera diprogram buat ngasih kekuatan pada pemiliknya, mereka bisa menyalurkannya ke orang lain jika dianggap layak. Seperti saat Ochobot memberi kekuatan pada Yaya, Ying, Gopal, dan Feng, atau saat Clam Kabot memberi kekuatan teleportasi pada Ochobot. Skill Boboiboy tanpa kekuatan elemental. Selain punya kekuatan super, Boboiboy juga makin lama makin terampil melakukan hal-hal yang nggak bergantung pada kekuatannya. Ia memiliki daya tahan fisik tinggi, di mana dia mampu menerima serangan keras dan tetap bisa balik bangkit. Tanpa kekuatan elemental pun, Boboiboy cukup tangguh sebagai petarung dan punya ketahanan tubuh luar biasa untuk ukuran bocah manusia. Untuk anak seusianya, Boboiboy juga tergolong cerdas. Ia tahu cara belajar dan mengerjakan ujian dengan baik. Jadi emang otaknya ini nggak dianggurin dan adaptasinya juga cukup oke. Terakhir, meski nggak pernah ditampilkan di layar, trivia karakter menyebut kalau Boboiboy ternyata bisa mainin gitar bass. Glow Up Halilintar. Boboiboy Halilintar tampil dengan fisik yang sama seperti elemen Boboiboy lainnya, tubuh ramping dan rambut hitam pendek. Bedanya, bentuk ini punya mata merah menyala dan dominan memakai warna merah serta hitam. Topinya tetap bergaya biasa dengan visor di depan, seluruhnya hitam dengan 3 tanduk putih di atas, garis neon merah di sisi visor, dan logo petir merah di tengah. Rompinya hitam dengan hoodie berlining merah gelap dan pola petir neon merah di bagian depan. Di dalamnya, dia memakai kaos merah berlengan 3/4 dengan manset hitam. Bawahan dan sepatunya juga bernuansa hitam merah. Di Boboiboy Galaxy Season 1, tampilannya masih mirip versi petir dan inkarnasi sebelumnya. Tapi, pakaiannya dipenuhi garis-garis petir merah neon. Dia juga memakai sarung tangan merah tanpa jari di bawah ambennya. Di Boboiboy Movie 2 dan Galaxy Season 2, kostumnya tetap merah hitam. Namun, kini dihiasi garis petir putih. Warna merahnya juga terlihat lebih cerah dibanding versi sebelumnya. Solar dan sifat aslinya. Solar punya banyak kemiripan dengan cahaya, walaupun screen time-nya nggak sebanyak itu. Dia digambarkan cerdas, kuat, dan sangat strategis. Karena mewakili bola pikir rasional Boboiboy, Solar cenderung hati-hati dalam mengambil keputusan. Dia juga dikenal sangat percaya diri, sampai-sampai sering menjauh dari yang lain demi menyelesaikan misi sendirian. Di Boboiboy Galaxy Season 2, kepribadiannya dijelasin lebih dalam. Solar tipe yang serius dan gak suka hal ribet. Sama seperti Cahaya, dia punya kecenderungan meremehkan kemampuan rekan-rekannya. Sikap itu bikin dia sering bentrok sama Durin sampai hubungan mereka dipenuhi salah paham dan adu argumen. Solar juga bukan tipe yang suka kerja tim. Setelah menyelesaikan tugas, dia tetap ngasih komentar meremehkan tentang teamwork, seolah kerja bareng itu bukan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi meskipun preferensinya jelas ingin bergerak sendirian, Solar tetap bisa bekerja sama kalau situasi memaksa. Intinya, dia lebih nyaman mengandalkan diri sendiri, tapi bukan berarti dia nggak mampu bekerja dalam kelompok ketika benar-benar dibutuhkan. Kalau nggak mood, ya nggak. Power Spera bisa menolak memberikan kekuatan kepada siapapun yang mereka anggap tidak layak. Contohnya, Ochobot pernah menolak memberi kekuatan kepada Adudu. Sementara, Clam Kabot menolak menyerahkan teleportation power kepada Borara. Karena itu, kekuatan mereka kadang diekstraksi paksa lewat mesin atau menggunakan kekuatan Spera lain, seperti yang dilakukan pemburu tengkotak. Namun, ekstraksi paksa bisa melemahkan dan merusak Power Spera. Jika pemilik kekuatan tidak mampu mengendalikan, Power Spera bisa menarik sebagian potensi kekuatan tersebut. Contohnya, Ochobot mengambil sebagian kemampuan Shadow Manipulation karena Feng tidak bisa mengendalikan Shadow Dragon. Efek sampingnya, keduanya jadi kehilangan ingatan tentang kejadian itu dan Ochobot pingsan setiap melihat Feng. Kerusakan ini bisa pulih setelah Power Spera mendapatkan kembali ingatan yang hilang seperti ditunjukkan di akhir Season 2, episode 8. Di Season 2 finale juga diperlihatkan bahwa Power Spera dapat mengembalikan potensi penuh dari kekuatan yang telah diberikan.